Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat PAI, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, saat ini Bu Lika akan menerangkan tentang bab sholat berjamaah kelas 7. Nah, teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita akan bahas menjadi dua ya. Yang A, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Yang B, pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sekarang lihat nih hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan orang muslim. Bahkan menurut sebagian ulama adalah fardu kifayah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang A yaitu keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, keutamaan sholat berjamaah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, sholatul jamaati tafdolu sholatal fardhi bisabai wa isrina darajah. Yang artinya yaitu hadis ini dari Umar ya. Dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita bahas yang kedua adalah ketentuan sholat berjamaah. Nah, sekarang kita lihat nih syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah diantaranya adalah ada imam, kemudian ada makmum yang harus berniat mengikuti imam. Kemudian dikerjakan pada satu tempat. Jadi tidak terpisah terlalu jauh dan sholat makmum harus sesuai dengan imam. Sekarang berikutnya adalah syarat menjadi imam sholat berjamaah. Syaratnya apa sih? Yang pertama yaitu baligh. Baligh itu artinya sudah bukan anak-anak lagi ya. Kemudian berikutnya berakal sehat. Akalnya sehat, tidak dalam keadaan hilang ingatan atau gila ya. Kemudian fasih dalam membaca Al-Quran. Berikutnya memiliki pengetahuan agama yang lebih luas daripada orang lain. Orang lain di sini maksudnya makmum ya. Dan dianjurkan lebih tua daripada makmum. Sekarang posisinya ini, posisi imam harus di depan makmum dan tidak bermakmum pada orang lain. Perempuan dapat menjadi imam apabila makmumnya perempuan. Sekarang kita bahas syarat menjadi makmum sholat berjamaah. Nah, syaratnya apa saja? Makmum harus memenuhi beberapa syarat yaitu berniat mengikuti menjadi makmum.
mengetahui gerakan sholat imam, berada pada satu tempat dengan imam. Makmum harus di belakang imam dan sholat makmum harus sesuai dengan imam. Nah, di sini nanti kita jelaskan ya lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah halangan sholat berjamaah. Halangannya apa saja oleh orang itu boleh enggak sholat berjamaah gitu ya, tidak sholat berjamaah. Yang pertama yaitu kondisi yang sulit untuk datang ke tempat sholat berjamaah seperti hujan besar dan angin kencang. Yang kedua, kondisi yang membahayakan jiwa. Yang ketiga, sakit yang menyebabkan susah datang ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau kecil. Yang kelima, menyantap makanan berbau tidak sedap yang sulit dihilangkan seperti jengkol, petai, bawang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang makmum. Nah, makmum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makmum muwafiq. Yang kedua adalah makmum masbuk. Nah, sekarang kita bahas yang muwafiq ya. Makmum muwafiq ialah makmum yang mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian yang kedua makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama. Nah, berarti dia ketinggalan nih, kita yang suka ketinggalan ya, diingat-ingat. Nah, sekarang teman-teman kita simak ya. Pola sholat berjamaahnya seperti apa. Nah, ini ada sholat berjamaah yang hanya 2 orang. Kemudian ada yang 3 orang. Kemudian ada yang 4 orang. Kemudian ada kalau perempuan dengan perempuan. Terus kemudian perempuan yang menjadi imam. Jadi makmumnya semuanya adalah perempuan. Dan gambar yang terakhir adalah gambar yang polanya itu kita bercampur ya, itu ada laki-laki dan ada perempuan. Itu seperti apa sih? Boleh di samping dan ada juga yang boleh di belakang. Posisi perempuan tetap berada paling belakang. Nah, berikutnya kita bahas ya tentang pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Pertama, pelaksanaan sholat berjamaah. Apa saja sih? Yang A yaitu menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. Nah, B, memperhatikan kesucian badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah. C, bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengarkan azan. D, mengajak keluarga, saudara, dan teman melaksanakan sholat berjamaah di masjid. E, mengumandangkan azan di masjid. F, melaksanakan sholat rawatib maupun sholat sunnah lainnya. G, menunggu iqomah berkumandang dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Nah, sekarang hikmahnya apa saja? Hikmah sholat berjamaah. A, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. B, menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan.
C. Melatih hidup disiplin. D. Terhindar dari sikap egois. E. Mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan perilaku demokratis. Nah teman-teman, itu semua adalah pembahasan tentang sholat berjamaah. Kalian semua sudah paham kan? Semoga apa yang telah Bu Lika terangkan memberikan manfaat bagi kita semua dan teman-teman menjadi bertambah ilmu. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa pada bab yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.